Shalom, selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Batam, Resort Batam. Sebelum kita membacakan firman Tuhan yang menjadi nats renungan untuk kita pada pagi hari ini, marilah kita angkat pujian dan bernyanyi kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan sebagai bahan renungan untuk kita yang tertulis dalam Almanak HKBP, diambil dari buku 5 Musa pasal 14 ayat 2. Atau Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Ai bangso nabadia doho di jahuba di Batam. Jalanunga dipilih jahuba ho asa ho gabi bangso hapujunganna. Sian salut bangso akka na di atas tanoon. Ido sahakna. Saudara-saudara, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang Yahudi dalam menghadapi kematian atau ketika ada orang-orang yang dikasihinya atau anggota keluarganya yang meninggal dunia, mereka melakukan ritus-ritus yang mungkin melukai dirinya, atau mungkin memotong tangan jarinya, atau mungkin memangkas rambutnya, atau mungkin mencoret-coret dahi mereka. Saudara-saudara, melalui kitab Musa ini dikatakan bahwa itu adalah cara yang salah menghadapi sebuah kematian. Itu cara yang tidak benar. Saudara-saudara, bagi kita pun dalam menghadapi kematian, ada banyak hal-hal atau ada banyak cara yang salah. Ketika keluarga, anggota keluarga kita meninggal dunia, ada yang memasukkan garam ke peti mayatnya, atau ada yang tidak ikut menghantarkannya ke tempat pekuburan, atau ada yang duduk membelakanginya ketika diangkat petinya keluar mau dibawa ke pemakaman. Cara-cara yang demikian yang dilakukan oleh orang Yahudi pada saat itu yang membuat mereka tidak kudus di hadapan Tuhan. Maka di sini firman Tuhan mengatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Kudus itu dipilih, kudus itu diasingkan, kudus itu dipapulik. Diasingkan dari yang tidak kudus. Engkaulah umat yang diasingkan bagi Tuhan Allahmu dan dipilih menjadi umat kesayangan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kamu adalah anak-anak bagi Tuhan Allahmu. Itu seruan Musa. Pemilihan Israel menjadi bangsanya didasarkan pada pemilihan dan panggilannya sebagai bangsa yang kudus Allah. Allah memanggil mereka, Allah mengasingkan mereka supaya menjadi saluran berkat. Sebagai anak-anak Allah yang dipilih oleh Allah, Mereka diadopsi dari dunia ini untuk menunjukkan hak mutlak Allah dalam menentukan siapa yang dikehendakinya. Maka saudara-saudara, mereka harus taat,
mereka harus hormat, mereka harus tunduk kepada Tuhan. Dan iman atau kepercayaan mereka menjadi seperti kepercayaan atau iman anak kecil terhadap Bapa yang akan mendidiknya menjadi umat suci. Saudara-saudara, Allah menginginkan kita hidup kudus. Allah menginginkan kita hidup taat dan tunduk saja kepada Tuhan. Allah menginginkan kita untuk tidak menduakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, hukum dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 1-2 ini adalah pengulangan dari Imamat pasal 19 ayat 28 dan Imamat pasal 21 ayat 5, di mana praktek kekafiran menolak kekudusan Tuhan. Maka alasan yang diberikan untuk perintah ini dalam Ulangan 14 ayat 2 agar mereka hidup suci dan tidak ternoda dalam ajaran kekafiran. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya yang dipilih oleh Tuhan, marilah kita menjaga agar hidup kita kudus, tidak cacat, tidak tercela dari praktek-praktek kekafiran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, kami terkadang terpengaruh oleh praktek-praktek kekafiran, sehingga kami tidak hidup dalam kekudusan. Melalui firman-Mu pada hari ini, ajarlah kami untuk senantiasa kudus, untuk senantiasa setia di dalam hidup kami. Sebagai orang-orang yang Engkau kuduskan, sebagai orang-orang yang Engkau persekutukan dalam kekudusan-Mu, sehingga kami senantiasa taat dan tunduk hanya kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan melalui Roh-Mu memberkati menyertai kami dalam setiap aktivitas kami hari ini. Biarlah aktivitas dan pekerjaan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap kegiatan kita pada hari ini.